Sejarah ibadah kurban dan haji. Setelah kelahiran Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim membawa pergi Siti Hajar dan Ismail ke Mekah. Keadaan Mekah pada saat itu masih padang pasir kosong yang belum didiami oleh manusia. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, dan demikian agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Suatu ketika Ismail menangis. Siti Hajar sangat bingung karena tidak memiliki bekal lagi. Air susunya pun telah kering. Ia berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah untuk mencari makanan dan minuman. Kemudian Siti Hajar merasa kelelahan. Ia kembali ke tempat Ismail dibaringkan. Betapa terkejutnya dia ketika mendapati Ismail menangis sambil menjejak-jejak bumi. Dan dari bekas jejakannya memancar dengan deras air yang jernih. Siti Hajar menggerakkan tangannya sambil mengucap zam-zam berkumpullah. Siti Hajar bersyukur kepada Allah atas limpahan yang diterimanya. Suatu ketika, sekelompok orang dari suku Jumhur tiba di padang pasir tersebut. Ketika berjalan melalui tempat Hajar dan Ismail, mereka terkejut karena ada manusia yang tinggal di tempat ini. Mereka lebih terkejut lagi karena menemukan sumber air yang tidak pernah kering itu. Mereka pun meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di sana. Mereka membangun sebuah kampung yang aman dan tentram. Setelah lama meninggalkan Hajar dan Ismail, Nabi Ibrahim mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menengok mereka. Betapa bahagianya Nabi Ibrahim dapat bertemu dengan Hajar dan anak kesayangannya Ismail. Suatu malam, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah Allah lewat mimpi agar menyembelih Ismail. Awalnya ia menganggap mimpi itu tidak benar. Ketika mimpi itu berulang hingga 3 kali, Nabi Ibrahim tampak gelisah dan bingung. Akhirnya, ia memutuskan untuk berbicara dengan Ismail. Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati sebagai orang-orang yang sabar." Hajar sangat terkejut dan merasa berat hati. Namun mereka adalah orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Hajar pun merelakannya. Nabi Ibrahim dan Ismail pergi ke tempat yang jauh dari pemukiman. Di tengah perjalanan, Nabi Ibrahim diganggu pikirannya oleh setan agar tidak melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim tidak tergoda. Nabi Ibrahim melempari setan itu dengan batu dan melanjutkan perjalanannya. Keduanya telah berserah diri. Nabi Ibrahim membaringkan anaknya. Terlihat kesabaran dari keduanya. Kemudian Allah berfirman, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ismail pun tidak terlukai. Sejak peristiwa itu, umat Islam dianjurkan untuk berkurban setiap hari raya Idul Adha. Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh dan sehat. Suatu ketika, Nabi Ibrahim dan Ismail mendapat petunjuk dari Allah untuk membangun dan meninggikan Ka'bah. Ketika hendak meninggikan Ka'bah, Nabi Ibrahim berpijak pada sebuah batu yang saat ini disebut sebagai Maqam Ibrahim. Setelah berhari-hari mereka selesai membangun Ka'bah, kemudian mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua sebagai orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima tobat, lagi Maha Penyayang." Kemudian Allah menyuruh keduanya untuk menyeru kepada manusia agar melaksanakan haji ke Mekah. Allah berfirman, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir." Sejak saat itu, manusia di seluruh penjuru dunia melaksanakan ibadah haji.